pemimpin par excellence, menganut filosofi empati. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin dilakukan orang lain pada Anda. Sedangkan pecundang menganut filosofi, lakukan sesuatu terhadap orang lain sebelum mereka melakukan sesuatu terhadap Anda. Pemimpin par excellence mewujudkan sesuatu, sedangkan pecundang membiarkan sesuatu terjadi. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang menjadi pemimpin bermental spiritual par excellence. Kita akan membaca firman Tuhan dari beberapa bagian di dalam Kejadian. Pertama-tama kita baca dari Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pengawalnya, "Mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu." Kejadian 41 ayat 55. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Kejadian 41 ayat yang ke-56. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kejadian 41 ayat 57. Saudaraku, kita pertama-tama akan melihat apa maksudnya menjadi pemimpin bermental spiritual par excellence. Pertama-tama kita mau melihat arti mental. Mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Spiritual adalah berhubungan dengan sifat, kejiwaan, rohani, ataupun batin. Par excellence adalah sangat baik. Dan kita mau melihat kita melakukannya ketika menjadi par excellence di segala era, baik di era new normal maupun di era pandemi maupun di era apa saja. Itu adalah suatu kurun waktu sejarah, sejumlah tahun di dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting di dalam sejarah ataupun suatu masa. Par excellence adalah melakukan yang terbaik dengan sesuatu yang ada di dalam tangan kita. Par excellence adalah bukan sebuah pencapaian itu sendiri, tetapi sebuah semangat yang unggul di atas rata-rata yang biasa dilakukan. Pertama-tama kita mau melihat kualifikasi menjadi pemimpin bermental spiritual par excellence. Yang pertama-tama itu haruslah membangun kualitas diri. Seorang pemimpin yang membangun kualitas diri. Dari kisah di kitab Kejadian yang memberitahu kita beberapa alasan mengapa Yusuf bisa mengubah kesulitan menjadi berkat bagi dirinya sendiri, menjadi berkat bagi keluarganya, dan juga menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan di sekitarnya. Pada saat itu adalah dimulai dari membangun kualitas diri sendiri. Yusuf yakin bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap situasi hidup yang dia alami, apalagi terhadap tindakan jahat saudara-saudaranya pada dirinya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke Mesir dan sebagainya. Nah, keterbukaan hatinya pada Tuhan membuat dia mampu melihat jalan
jalan Tuhan di tengah situasi hidup sulit yang dia alami. Sikap imannya yang selalu melibatkan Tuhan ternyata mendatangkan berkat bagi banyak orang. Karakter luhur di dalam dirinya membuat Yusuf memiliki suatu karakter yang luar biasa di dalam dirinya karena dia adalah tipe yang realistis dengan kenyataan hidup, bahwa di dalam hidup ini pasti ada malang, ada untungnya, ada susah, ada juga senangnya. Dan dia menghadapi semuanya dengan sikap tenang dan bijak, serta tetap fokus pada hal-hal baik dan luhur serta sejati sifatnya. Dan satu karakter luhur dalam dirinya, yakni tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia sebaliknya menampilkan sikap belas kasih dan mau berbuat baik kepada mereka, yakni kepada saudaranya sendiri yang sudah membuat hidupnya menjadi susah. Ketika saudara-saudaranya cemas bahwa Yusuf akan membalas kejahatan yang mereka lakukan pada dirinya, Yusuf justru menunjukkan karakter luhur di dalam dirinya dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Di dalam kesengsaraannya, Yusuf belajar hal di bawah ini, yakni bertahan di dalam sumur, berlatih, menguasai daerah kecil ataupun rumah yang dipercayakannya pada waktu itu adalah dia menjadi pengurus dari rumah tangganya Potifar. Lalu dia berlatih mengatur orang di dalam penjara. Akhirnya dia menjadi perdana menteri, membangun kualitas pribadi, karakter, roh yang luar biasa. Inner drive itu merupakan pendorong di dalam dirinya yang membuat dia dapat mengatasi segala-galanya kesulitan yang dia hadapi, yang terjadi di dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah dia mengembangkan kapasitas potensi diri. Yusuf berupaya mentransformasi bakat, kemampuan, dan talenta yang Tuhan berikan dalam dirinya sehingga berguna bagi Firaun dan bagi rakyat Mesir. Di dalam Kejadian pasal 37 sampai 50 kita temukan sosok Yusuf yang selalu berupaya melakukan hal-hal yang baik dan luhur di mana saja dia berada. Presentasi bobot hidup dan karya inilah yang membuat Firaun makin mempercayai Yusuf dalam kerajaannya sekalipun dia adalah seorang asing. Kita tahu bahwa ketika mengelola lumbung yang begitu besar dan begitu banyak dengan gandum, sehingga bertahun-tahun disimpan di situ gandum tidak menjadi busuk, itu menandakan bahwa Yusuf ini menguasai iptek ataupun menguasai teknologi lumbung. Nah, ini patut dijadikan penghargaan, apresiasi yang luar biasa. Makanya tidak heran kalau kita melihat Firaun menjadikan Yusuf itu sebagai penguasa kedua setelah dirinya di Mesir. Kehidupan Yusuf yang membawa dampak ini berpengaruh dari nasional, yakni di Mesir, lalu regional, yakni bangsa-bangsa di sekitarnya, dan juga sampai internasional. Dikatakan orang-orang yang kelaparan itu, saudara, akhirnya pergi mencari Yusuf untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan gandum. Jadi bayangkanlah ya, kiprah Yusuf ini adalah kiprah yang par excellence sekali, karena bukan pengaruhnya ini sampai di taraf nasional, regional, tetapi sampai internasional. Ini adalah pemimpin bermental spiritual par excellence yang menciptakan skenario masa depan hidupnya. Jadi hidupnya tidak berakhir di sumur yang kering. Hidupnya tidak berakhir di rumah Potifar. Hidupnya tidak berakhir di penjara. Tetapi hidupnya menjadi berkat internasional. Tuhan menghadirkan perubahan dan tetap menyertai kita.
Tuhan tidak berubah di dalam perubahan itu. Kita yang mesti selalu beradaptasi dengan perubahan. Kita berinovasi dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ada. Merekayasa cara untuk menyiasati perubahan. Kita perlu memiliki visi karena kita adalah orang yang selalu mesti di depan karena kita memimpin orang-orang yang di sekeliling kita. Sebagai pemimpin, kita menciptakan skenario masa depan dan roh Allah di dalam diri kita yang mengendalikan masa depan kita, dan kita tidak terjebak di dalam perubahan itu. Perubahan itu selalu niscaya, selalu ada. Dan kita perlu memahami relasi kita secara lokal, nasional, regional, dan bahkan global. Kita perlu membangun open mindset untuk menyiasati segala sesuatu, punya strategi responsif terhadap perubahan. Kita pantang menyerah, dan marilah kita merakit mental spiritual par excellence yang mempunyai sifat pemenang di dalam jiwa kita. Kita akan membandingkan sifat par excellence pemenang di dalam diri kita, kita bandingkan dengan yang berjiwa pecundang. Yang pertama-tama kita melihat yang memiliki jiwa par excellence itu selalu menjadi bagian dari jawaban. Sedangkan pecundang selalu menjadi bagian dari masalah. Pemimpin par excellence selalu melihat jawaban untuk setiap masalah, sedangkan pecundang melihat masalah untuk setiap jawaban. Pemimpin par excellence mengatakan mungkin sulit, tetapi mungkin. Sedangkan pecundang mengatakan mungkin, tetapi ini terlalu sulit. Pemimpin par excellence ketika melakukan kesalahan, ia berkata, "Saya salah." Sedangkan pecundang, ketika melakukan kesalahan, ia berkata, "Bukan saya yang salah." Pemimpin par excellence memberi komitmen di dalam pelayanannya, sedangkan pecundang senantiasa hanya memberi janji-janji. Pemimpin par excellence mempunyai impian, sedangkan pecundang hanya mempunyai rencana. Pemimpin par excellence mengatakan, "Saya harus melakukan sesuatu," sedangkan pecundang mengatakan sesuatu harus dilakukan. Pemimpin par excellence selalu mempunyai program, sedangkan pecundang selalu mempunyai dalih. Pemimpin par excellence mengatakan, "Biarkan saya melakukannya untuk Anda," sedangkan pecundang mengatakan, "Ini bukan tugasku." Pemimpin par excellence melihat manfaat, sedangkan pecundang melihat penderitaan. Pemimpin par excellence melihat peluang, sementara pecundang melihat masalah. Pemimpin par excellence yakin pada prinsip menang-menang, sedangkan pecundang selalu melihat untuk menang harus ada pihak yang dikalahkan. Pemimpin par excellence adalah bagian dari tim kerjanya, tim pelayanannya, sedangkan pemimpin pecundang terlepas dari tim. Par excellence memandang ke masa depan dan memandang potensinya pada masa sekarang, sedangkan pecundang terpaku pada masa lalu. Pemimpin par excellence bagaikan termostat, sedangkan pecundang bagaikan termometer. Pemimpin par excellence menggunakan argumentasi yang kuat dengan kata-kata yang lunak, sedangkan pecundang menggunakan argumentasi yang lemah tetapi dengan kata-kata yang keras. Pemimpin par excellence menganut filosofi empati. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin dilakukan orang lain pada Anda. Sedangkan pecundang menganut filosofi, lakukan sesuatu terhadap orang lain sebelum mereka melakukan sesuatu terhadap Anda. Pemimpin par excellence mewujudkan sesuatu, sedangkan pecundang membiarkan sesuatu terjadi. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita ingin menjadi pemimpin yang bermental spiritual par excellence, mempunyai jiwa pemenang dan mempunyai roh yang luar biasa ketika melakukan tugas dan pelayanan kita. Marilah kita meneladani kehidupan Yusuf yang senantiasa melakukan segala sesuatu dengan hati dan mata yang terfokus kepada Allah yang sudah ada di masa depan dan memimpin masa depan kita semua.
Kiranya kita semuanya pada saat ini memimpin setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati di hadapan Tuhan, dan tentunya dengan mental spiritual par excellence, melakukan segala sesuatu secara luar biasa dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Shalom.